Ibu saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Akan diadakan pertemuan entrepreneurship bagi pekerja pemula dan yang baru memulai kerja, serta yang mau memulai usaha dengan tema etos kerja yang dicari dan disukai oleh owner pada hari Sabtu 8 Juli 2023 dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silahkan daftarkan diri Anda kepada Saudara Ivan. Biaya pendaftaran Rp10.000 per orang. Telah dibuka kelas pemuridan dasar kekristenan dan pola hidup berjemaat. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari mendaftarkan diri Anda. Formulir pendaftaran telah disediakan di meja asyir atau silakan menghubungi Bapak Ari Yakub. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita memuji Dia sebab Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Terbaik dalamku, tinggal di dalamku, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Mari nyatakan. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalamku, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku,
kemenanganku. Mari nyatakan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Mari lebih lagi bersorak-sorai bagi kemuliaan kita, Raja di atas segala raja. Amin. Mari sama-sama nyatakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Biarlah Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Hey! Yesus, Yesus.
seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau besar, Engkau mulia. Ya Yesusku, terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Yesus, kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Biarlah Engkau Allah yang selalu bertambah di dalam hidup kami, dan kamilah yang semakin berkurang Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biarlah Kau saja yang bertata atas hidup kami ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna Tuhan, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lebih lagi Kau nyatakan, hatiku mengasihi-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku mengasihi-Mu. Yesus, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Inilah pernyataan kami kepadamu Tuhan. Hatiku
Sebab kami sungguh mengasihi Engkau ya Yesus. Hatiku Kami perlu campur tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. mengenalmu, Ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Kami mau membawa hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu. Yesus, haleluya. Tuhan, hanya bagi-Mu kami berserah, kami percaya. Oh Tuhan, hosana bagi-Mu, hosana bagi kemuliaan-Mu. Allah yang kami sembah, Allah yang kami andalkan di dalam hidup kami. Yesus, sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami mengasihi-Mu. Biarlah Engkau saja yang semakin bertambah dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang. Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, besarlah kasih-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Yesus. Kami mau naikkan pujian kami, kami mau berikan persembahan kami bagi kemuliaan-Mu ya Yesusku. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalammu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Bahkan kita beroleh kesempatan hari ini untuk dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selama bulan Juni ini kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu stand alone atau meskipun sendiri. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan, yang kita dengar selama bulan ini di minggu-minggu yang lampau akan menguatkan hati kita, mengajar kita supaya kita memiliki sikap hidup yang benar di tengah-tengah dunia ini. Di mana kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, dan kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan yang sulit serta keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Jika kita tidak waspada dan berjaga-jaga, maka kita dapat terseret dan masuk ke dalam pusaran dunia ini yang dapat menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu dibutuhkan hikmat, cara dan strategi serta sikap hati yang benar dalam menghadapi tawaran-tawaran dunia ini. Sehingga kita tetap dapat berdiri teguh di dalam iman dan kebenaran, serta tetap berkomitmen untuk mengasihi Tuhan melebihi dari segala-galanya. Meskipun terkadang kita harus berdiri sendiri, tidak ada yang berpihak kepada kita, bahkan dunia pun tidak berpihak kepada kita. Tetapi kita harus tetap stand alone. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 hal yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lampau, di mana firman Tuhan mengajar kita. Yang pertama, kita memiliki sikap hati yang lentur namun tidak kompromi. Yang kedua, kita memiliki sikap hati yang lembut namun tegas. Dan yang terakhir di minggu yang lalu kita belajar tentang sikap hati yang cepat namun tidak terburu-buru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan kita sampai di topik yang terakhir di minggu ini, yaitu kuat namun merendah. Strong but humble. Saudara-saudari, ada sebuah kisah. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi pada perang kemerdekaan Amerika Serikat di abad yang ke-18, di mana beberapa orang prajurit sedang mendorong gerobak yang terperosok ke dalam lumpur. Mereka semuanya berusaha mendorong gerobak itu dengan sekuat tenaga. Tetapi apa daya, tenaga mereka itu sangat terbatas. Seorang komandan regu yang berpangkat kopral hanya berteriak memberikan instruksi dan memerintahkan kepada anggota prajurit itu. Dia hanya berteriak, ayo dorong, ayo terus dorong. Dan sama sekali tidak turut membantu mendorong gerobak tersebut. Beberapa saat kemudian lewatlah seorang pria yang menunggang kuda.
Melihat peristiwa itu, orang tersebut turun dari kudanya dan tanpa mengucapkan sepatah kata, ia masuk ke dalam lumpur dan turut mendorong gerobak tersebut. Dan dengan bantuannya, maka gerobak itu akhirnya dapat keluar dari lumpur. Lalu pria yang menunggang kuda itu menghampiri sang kopral serta berbisik, "Kopral, lain kali kalau Anda perlu bantuan, silakan panggil saya. Nama saya George Washington." Dan seketika itu, sang kopral menjadi pucat pasti dan cepat-cepat memberi hormat. "Siap, Jenderal." Ternyata pria yang menunggang kuda itu adalah Jenderal George Washington, panglima tertinggi dan juga Presiden Amerika Serikat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia yang telah berdosa sangat menginginkan kekuasaan, haus akan kekuasaan. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Dan di zaman yang sekarang ini, manusia hidup dalam sebuah kompetisi. Dengan kondisi ini maka manusia berlomba-lomba untuk berusaha meraih kekuasaan itu. Bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan yang mereka inginkan. Dan dalam prakteknya dapat bermacam-macam seseorang menggunakan kekuasaannya tersebut. Seseorang dapat menggunakan kekuasaannya dengan cara yang berlebihan, overused. Atau seseorang dapat menyalahgunakan kekuasaannya, abuse. Saudara-saudari, karena pada dasarnya setiap manusia itu menginginkan kekuasaan itu. Maka prinsip dunia mengajarkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita hidup di tengah-tengah dunia yang demikian. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga sehingga kita tidak masuk dan mengikuti cara-cara dunia ini. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa menjadikan firman Tuhan, Alkitab, sebagai tolok ukur di dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin maju dan penuh dengan segala kecanggihannya ini, tidak membuat kita terlindas dan mengikuti arus dunia ini. Namun dengan dasar iman yang teguh, kita dapat berdiri dalam kebenaran meskipun kita harus sendiri. Meskipun dunia tidak berpihak kepada kita, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak berpihak kepada kita. Amin. Dan jika Tuhan memberikan anugerah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kepada kita semua sebagai orang percaya untuk memiliki kekuasaan, untuk memiliki otoritas, biarlah kita senantiasa menggunakan otoritas itu, kedudukan itu, kekuasaan itu dengan benar. Tidak menyombongkan diri, kuat namun tetap merendah. Otoritas di dalam keluarga, otoritas di pemerintahan, otoritas di dalam pekerjaan saudara, otoritas di dalam gereja dan lain sebagainya. Biarlah kita tetap berpegang kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah, bukan berpedoman kepada prinsip-prinsip dunia ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai dengan 28. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang lain lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tidak tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa
memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia yang telah jatuh di dalam dosa sangat menginginkan kekuasaan itu yang sebenarnya bukanlah hak manusia. Manusia ingin menjadi seperti Allah dan haus akan kekuasaan. Sedangkan anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati dan memiliki kuasa yang melampaui segala sesuatu, haus untuk menggenapi kehendak Bapa. Ini sangat ironis sekali. Manusia yang tidak mampu ingin menjadi raja, Kristus yang maha kuasa rela menjadi hamba. Mari perhatikan permintaan daripada Yakobus dan Yohanes melalui ibu mereka. Mereka ingin tempat utama di sebelah Yesus. Kedua murid itu agaknya masih tersangkut kerabat dengan Yesus. Sebab ibu mereka yaitu Salome bersaudara dengan Maria. Mereka ingin memanfaatkan hubungan dekat ini sebagai suatu kesempatan. Tetapi Yesus tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan keistimewaan kepada mereka. Yesus tahu bahwa kedua orang murid itu meminta kekuasaan. Permintaan ini disampaikan karena mereka berpikir bahwa Yesus akan segera bertahta di Yerusalem. Mereka tidak tahu bahwa tahta Yesus itu di sorga, bukan di Yerusalem, di dunia ini. Mereka juga tidak mengerti meskipun Yesus telah memberitakan beberapa kali bahwa jalan menuju tahta di surga itu adalah melalui salib. Mereka tetap menganggap Yesus akan segera bertahta di Yerusalem. Maka Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa sebelum masuk ke dalam kemuliaan, ada salib terlebih dahulu. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan harus rela direndahkan dulu. Maka Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, siap meminum cawan pahit sebelum mendapat kemuliaan? Cawan yang dimaksud adalah penderitaan Kristus. Penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Apakah mereka sanggup? Dan dengan sangat yakin mereka menjawab bahwa mereka sanggup. Yesus Kristus mengatakan setiap orang yang mengikut Dia pasti akan meminum cawan yang sama dengan Dia. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka secara otomatis mendapatkan posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari Yesus. Ini akan diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Bapa. Mereka dipilih bukan karena kebaikan mereka, bukan karena mereka telah menderita. Mereka dipilih berdasarkan anugerah dari Bapa di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengajaran yang sama diulang kembali oleh Tuhan Yesus. Allah memberikan kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan terhadap prestasi. Allah memberikan dengan standar keadilan dan kebenaran yang melampaui cara kita mengukurnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap pengikut Kristus, siapa yang mengikut Dia pasti menerima cawan penderitaan bersama-sama dengan Dia. Tetapi penderitaan itu bukanlah jalan masuk menjadi orang yang terutama di dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa ke-10 murid yang lain marah kepada Yohanes dan juga Yakobus atas permintaan mereka. Mengapa mereka marah, saudara? Karena mereka juga ingin posisi itu, tetapi mereka tidak berani memintanya. Berani sekali Yakobus dan Yohanes memintanya. Mereka marah karena mereka sebenarnya mempunyai gairah menjadi yang terbesar sama dengan Yakobus dan Yohanes. Karena mereka masih mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Maka Tuhan Yesus kembali memberikan pengajaran untuk mengubah cara berpikir mereka. Tuhan Yesus memperkenalkan konsep pemimpin sebagai gembala yang rela merendahkan diri dan rela menderita. Gembala yang rela menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang sanggup menjalani prinsip seperti ini? Yesus sanggup melakukan. Dan Yesus memerintahkan kepada para muridnya untuk meneladani Dia. Inilah konsep dan prinsip pemimpin yang sejati. Pemimpin seharusnya menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terbesar haruslah rela menjadi yang terkecil.
Yesus Kristus adalah contoh bagi setiap kita. Dia bukan saja rela merendahkan diri, bahkan dia rela menjadi pelayan yang mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Inilah teladan pemimpin yang sejati. Dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpin. Saudara-saudari, Yesus memberikan teladan mati di salib supaya kita juga hidup sama seperti Kristus. Yesus adalah pribadi yang tak terbatas. Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Pemegang kekuasaan tertinggi. Namun ia rela merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Ada banyak kompetisi yang terjadi. Dan terkadang sulit menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin orang berpikir kerendahan hati merupakan sesuatu yang sudah tidak relevan di dunia ini. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kerendahan hati merupakan kunci untuk kita mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati sesungguhnya bukanlah nilai yang kuno dan tidak relevan dengan zaman ini. Bahkan sebaliknya, kerendahan hati merupakan nilai yang menjadi dasar di dalam kita membangun keyakinan diri dan membangun citra diri yang sehat. Yang akan membawa kita kepada pintu keberhasilan. Dan lebih daripada itu firman Tuhan mengatakan setiap orang yang memiliki sikap rendah hati akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan mengajar kita supaya kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Hidup dalam karakter Kristus, yaitu sikap yang rendah hati. Menjadi serupa dengan Kristus, biarlah itu menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kuat namun tetap merendah. Biarlah itu juga mentransformasi di dalam kehidupan kita. Biarlah itu juga yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, mari kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, Kristus adalah teladan di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Melalui karya Roh Kudus dan firman-Nya yang kita renungkan setiap hari. Hidup kita semakin hari semakin diubahkan untuk memiliki sikap hati yang benar sama seperti Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita. Sikap kuat namun merendah sebagaimana yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sekarang bagaimana wujud dari sikap kuat namun merendah itu? Saudara-saudari, yang pertama, itu akan tercermin dari kerelaan untuk melepaskan hak. Hal pertama yang menjadi wujud daripada sikap kuat namun merendah adalah sikap yang rela melepaskan hak. Kristus dalam kerendahan hati rela menundukkan diri kepada kehendak Allah. Dicatat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang tak terbatas. Tetapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dan memilih untuk mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi serupa dengan manusia. Dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah bukti daripada kerendahan hati Tuhan Yesus. Saudara-saudari,
Biarlah demikian juga hendaknya kita sebagai pengikut Kristus. Kita pun harus rela melepaskan hak kita dan memberikan diri untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Itulah wujud daripada kerendahan hati kita. Jangan mempertahankan hak kita dan memaksakannya. Saudara-saudari, di dunia ini orang cenderung menuntut hak, padahal Tuhan mengajarkan umatnya untuk melepaskan hak. Orang yang menuntut hak biasanya didasari oleh akar kesombongan dan pemberontakan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi cerminan atau wujud daripada sikap kuat namun merendah adalah kerelaannya untuk menjadi seorang hamba. Sebagaimana Kristus yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yang dicatat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudari, pada umumnya kecenderungan sifat manusia lebih suka untuk menjadi bos daripada menjadi seorang hamba. Dan dalam pandangan manusia, hamba adalah orang yang hina, yang rendah, yang tidak berharga. Hamba di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata doulos yang artinya budak. Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang berbeda dengan prinsip dunia ini. Dunia mengajarkan untuk menjadi orang yang dihormati, maka ia harus berkuasa. Tetapi Kristus memberikan prinsip yang sebaliknya. Jika seseorang ingin menjadi yang terkemuka, justru harus rela menjadi hamba. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 dan 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara-saudari, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita menerapkan prinsip kerajaan Allah ini, yaitu sikap hati yang rela untuk menjadi seorang hamba. Karena setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, sesungguhnya milik Kristus. Hidup kita bukan milik diri kita sendiri, tetapi milik Kristus. Hal yang ketiga, wujud dari sikap kuat namun merendah adalah sikap yang rela untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dicatat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Inilah wujud daripada kerendahan hati. Inilah wujud dari sikap kerendahan hati yang Tuhan Yesus nyatakan. Ia adalah Allah yang berkuasa, tetapi ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah saudara, pada umumnya manusia itu lebih suka untuk dilayani daripada melayani. Seseorang merasa dirinya dihormati, berharga, hebat ketika dirinya dilayani oleh orang lain. Tetapi Kristus mengajarkan, jika kita ingin menjadi yang terbesar, justru kita harus melayani. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebagai wujud nyata kerendahan hati kita, marilah kita memberikan diri untuk melayani dengan tulus. Melayani Tuhan dan juga saling melayani sebagai saudara seiman. Saudara-saudari, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompetisi. Marilah kita senantiasa berjaga-jaga supaya kita tidak terseret oleh arus dunia ini. Dan pada akhir zaman ini manusia berlomba-lomba untuk mencari dan memperoleh kekuasaan, penghormatan, kedudukan, ingin menjadi yang terbesar, bahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Dan prinsip yang Yesus sampaikan sangat berbeda dengan prinsip dunia ini. Kekuasaan, kehormatan, kedudukan, itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Jika Tuhan menganugerahkannya kepada kita, kekuasaan, kehormatan, jabatan, kedudukan, biarlah kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Kuat namun merendah. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat,
Dikatakan demikian, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari tetaplah hidup di dalam kerendahan hati. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kepada setiap kami, di mana kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompetisi ini. Biarlah kami tidak mengejar kehormatan, mengejar kedudukan, mengejar kekuasaan, tetapi biarlah kami senantiasa mencari kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami terus diubahkan supaya kami hidup menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau kuat, tetapi Engkau tetap merendah. Engkau adalah Allah yang tak terbatas, tetapi Engkau rela melepaskan hak untuk datang ke dalam dunia, merendahkan diri, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib bagi kami yang berdosa. Tuhan, biarlah hidup kami terus diubahkan. Kami tetap menjadi pribadi yang kuat, namun tetap merendah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.